Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan mengenai loncatan air atau hydraulic jump atau lompatan hidrolik. Definisi dari lompatan hidrolik atau hydraulic jump adalah transisi dari aliran superkritis yang sudah kita pelajari sebelumnya. Itu adalah jika bilangan Freud-nya lebih dari 1 di hulu. Jadi ini adalah keadaan superkritis ketika bilangan Freud lebih dari 1 sampai dia bertransisi menjadi aliran subkritis, yaitu ketika bilangan Freud-nya kurang dari 1. Kita tahu bilangan Freud itu sangat bergantung pada kecepatan, sehingga kalau superkritis itu kecepatannya tinggi dan subkritis itu kecepatannya rendah. Nah, di manakah loncatan air ini bisa terjadi? Dia bisa terjadi pada kaki suatu pelimpah. Jadi kalau ada pelimpah di ujung di kakinya atau di belakang pintu air bukaan bawah atau sluice gate. Nah, intinya mungkin kalian pernah lihat kalau di pintu-pintu air ya, misalnya di persimpangan jalan atau di saluran irigasi itu biasanya ada yang berpusar gitu ya, ada yang turbulensi ketika tepat setelahnya pintu itu yang banyak buih-buihnya ya, kadang-kadang kalau ada sampah yang ngumpul di sana sampahnya, nah itu adalah loncatan hidrolik atau hydraulic jump. Nah, bagaimana kita menghitung panjang loncatan air? Panjang loncatan dari hydraulic jump itu merupakan jarak yang diukur dari permukaan depan dari loncatan. Ya, jadi sebelum terjadi loncatan ini ketika alirannya tadi adalah superkritis sampai ke hilir gulungan ya. Jadi ini kalau di sini dari awal loncatan sampai ke hilir gulungan. Ini juga sebetulnya dilakukan juga percobaan seperti ini di dalam praktikum ya, nanti kita lihat di bagian ambang lebar. Nah, ada beberapa tipe loncatan berdasarkan panjangnya. Yang pertama adalah loncatan air berombak atau undular jump. Ombak ya, kita lihat berombak seperti ini. Ini adalah jika bilangan Freud-nya itu adalah 1 sampai 2, sedangkan panjang loncatannya adalah 3 kali H2. H2 adalah kedalaman air setelah terjadi loncatan. Jadi kalau yang indeksnya 1, ini kita lihat di sini H1, U1 kuadrat per 2G. Yang 1, FR juga FR1 itu adalah keadaan sebelum terjadi loncatan. Sedangkan kalau yang sudah terjadi loncatan itu disebut, itu indeksnya 2. H2, U2 kuadrat per 2G, dan delta H2. Nah, jika bilangan Freud-nya itu 1 sampai 2, maka L panjang loncatan air adalah 3 dikali H2. Sehingga disebut loncatan air berombak atau undular jump yang permukaan alirannya sepanjang aliran itu berombak seperti ini. Nah, ada lagi loncatan air yang lemah atau weak jump ya. Loncatan air ini adalah ketika bilangan Freud-nya 2 sampai 2,5. Jadi ini dari kecil ke besar ya diurutkan, tadi 1 sampai 2 berombak, lalu 2 sampai 2,5 itu loncatan air lemah. Ciri-cirinya adalah ada gulungan-gulungan kecil terbentuk di permukaan air sepanjang loncatan, tapi di hilirnya itu rata. Kecepatan alirannya relatif seragam, sehingga kehilangan energi akibat loncatan ini kecil ya. Kita bisa melihat dari gulungannya itu kecil, sehingga ini disebut loncatan air yang lemah. Panjangnya adalah 4H2. Jadi kalau yang tadi 3, yang kedua 4.
Nah, lalu tipe yang ketiga adalah loncatan air bergetar atau oscillating jump. Nah, bergetar ini ciri-cirinya terdapat semburan getaran memasuki dasar loncatan. Jadi dia masuk ke dasar loncatan lalu menuju ke permukaan. Kemudian bergulung dan kembali lagi ke dasar tanpa periode tertentu. Jadi kita lihat bahwa ini ada getaran ya, naik turun dan setiap getaran ini menimbulkan gelombang. Periodenya tidak teratur dan dapat menjalar jauh ke hilir. Jadi keadaan seperti ini berulang, bisa sampai ke hilir dan menyebabkan kerusakan tebing saluran. Jadi kalau yang tadi yang kedua itu lemah ya, kan sampai ke hilir itu dia hmm, apa dikatakan ini rata permukaan alirannya, tapi kalau yang loncatan air yang bergetar ini, dia terus bergetar bahkan sampai ke hilir dan dapat menyebabkan kerusakan tebing saluran. Nah, inilah yang penting bagi seorang civil engineer ketika kita mau merancang sebuah saluran. Jangan sampai dari desain kita lalu bisa menimbulkan loncatan air bergetar atau oscillating jump yang terus-menerus, karena bisa menyebabkan kerusakan tebing saluran. Bilangan Freud-nya adalah 2,5 sampai 5, lalu L panjangnya adalah 5H2. Jadi kalau yang tadi yang lemah itu lebih kecil, yang oscillating jump ini lebih panjang loncatan airnya. Selanjutnya adalah loncatan air mantap. Ya ini jadi mantap, steady jump sebutannya. Sangat seimbang dan penampilannya terbaik. Gimana penampilan terbaik itu ya, jadi kalau loncatan air itu bagus gitu mungkin ya kelihatannya. Lalu peredaman energi oleh loncatan air itu sekitar 45 sampai 70%. Artinya apa? Dari yang sebelumnya itu dia kan energinya tinggi ya kalau sebelum terjadi loncatan air itu kan kecepatannya tinggi, terus dia teredam energinya karena terjadi loncatan air yang besar itu, lalu teredam energinya sehingga peredaman energi ini sekitar 45 sampai 70%. Bilangan Freud-nya ini 5 sampai 10. Nah sedangkan L panjang loncatan airnya adalah 6 kali H2. Selanjutnya adalah loncatan air kuat atau strong jump. Walaupun panjangnya sama-sama 6 kali H2 ke dalam air di hilir, tapi bilangan Freud-nya ini lebih dari 10, jadi sangat tinggi kecepatannya. Nah, gerakan loncatan airnya itu kasar atau keras ya, tapi efektif karena dapat meredam energi sampai 85%. Jadi yang tadinya bilangan Freud yang di awal ini sangat tinggi artinya cepat sekali, dia bisa teredam karena ada loncatan air ini sampai 85%. Kalau tadi hanya sampai 70%, ini sampai 85%. Ini yang kelima. Nah, jadi itu adalah 5 tipe-tipe loncatan air berdasarkan panjangnya. Jadi kalau ditanya berapakah panjang loncatan air berdasarkan tipenya? Nah, kalau ada kata-kata berdasarkan tipenya, itu artinya kita perlu menentukan dulu ini termasuk yang mana gitu. Apakah yang berombak, yang lemah, yang bergetar, yang mantap, atau yang kuat, lalu baru kita tentukan berapakah panjang loncat airnya dari rumus-rumus ini. Nah, ada sebuah rumus yang dengan rumus itu kita bisa menghitung berapakah kedalaman air setelah loncat air. Ini Y itu sama dengan H ya, jadi karena kita tahu ya banyak kemiripan antara dua simbol ini, jadi di beberapa buku termasuk di Pak Bambang Triatmojo itu juga bisa menuliskan Y juga. Jadi ini Y2 sama dengan H2, sedangkan Y1 ini sama dengan H1 ya, jangan bingung ya. Nah, Y2 per Y1 sama dengan setengah dikali minus 1 ditambah akar 1 plus 8 FR1 kuadrat. Ini adalah untuk menghitung perbandingan kedalaman di hulu dan di hilir loncat air. Jadi kalau misalnya kita tahu kedalaman air di hulu, maka dengan dengan menggunakan rumus ini, maka kita bisa menentukan kedalaman air di
di hilir loncatan airnya. Lalu ada juga sebuah rumus yang, dengan rumus ini kita bisa menentukan berapakah kehilangan energi akibat loncat airnya. Delta ES sama dengan Y2 min Y1 dipangkatkan 3 dibagi 4 Y1 Y2. 4 Y2 Y1 sama aja ya. Y2 dan Y1 ini sama dengan H2 dan H1 tadi, yaitu kedalaman air setelah loncat air kalau yang H2 atau Y2, sedangkan Y1 adalah kedalaman air sebelum loncat air dan delta S adalah kehilangan energi. Ini ada satu contoh soal. Dalam soal ini, loncat air terjadi pada kedalaman awal 1 meter pada saluran segi 4 dengan lebar 3 meter. Apabila kedalaman berikutnya Y2 sama dengan 2 meter, tentukan kehilangan tenaga dan debit aliran. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan dengan rumus yang tadi di atasnya sudah saya tuliskan. Jadi, dengan menggunakan rumus delta ES sama dengan Y2 min Y1 pangkat 3, 4 Y2 Y1. Di sini kita lihat Y1-nya, ini kan keadaan awal, ini 1 meter. Nah, Y1 1 meter, Y2-nya 3 meter. Lalu, berapa kehilangan tenaganya? Tinggal kita ini masukkan ke dalam rumus, Y2 berarti ini 2 dikurangi 1, Y1-nya pangkatkan 3 dibagi 4 kali 2 kali 1, sehingga kehilangan tenaganya adalah 0,125 meter. Ini adalah kehilangan tenaga akibat loncat air. Nah, selanjutnya jika ditanyakan berapakah debit aliran ya. Ini kan tadi kehilangan tenaga nih yang A ya. Yang kedua adalah berapakah debit alirannya. Nah, debit aliran kita gunakan rumus yang tadi, Y2 per Y1 sama dengan setengah dikali minus 1 ditambah 1 plus 8 FR1 kuadrat. Y2 per Y1-nya tadi, Y2-nya 2, Y1-nya 1 sama dengan setengah. Ini tuliskan kembali. Kok 2 per 1 kok 4 ya? Oh ya, ini 2 per 1-nya 2, terus ini setengahnya dipindahkan ke kiri. Jadi 2 dikali 2 jadi 4. 4 sama dengan ini min 1 plus 1 plus akar 1 plus 8 FR1 kuadrat. Terus min 1-nya pindah lagi ke kiri jadi tambahkan 1 jadi 5 sama dengan akar ini. Nah, baru kedua ruas dikuadratkan jadi 25 sama dengan ini 1 plus 8 FR1 kuadrat. Setelah itu dipindah ke kiri. 25 terus dikurangi 1 jadi 24. Kemudian 8 FR1 kuadrat. 24 dibagi 8, 3 sama dengan FR1 kuadrat. Nah, tinggal diakarkan. Jadi FR1 sama dengan 1,73. Nah, kita ingat rumusnya FR1 ya. FR1 sama dengan V per akar GY. Karena ini adalah bilangan Freud sebelum loncat air, sehingga semuanya indeksnya 1. V1 per akar GY1. Ini 1,73 sama dengan V1 per akar 9,8 dikali Y1-nya tadi 1. Nah, dari sini bisa kita hitung sehingga V1-nya sama dengan 5,415 meter per detik. Nah, Q untuk menghitung debit tinggal V dikali A. Ini karena salurannya segi 4, kita sudah tahu tadi V1-nya 5,42 ini dikali Y1-nya adalah 1 dan lebarnya dari soal tadi ada 3 angkanya. Sehingga hasilnya debit adalah 16,26 meter kubik per detik. Nah, jika kita ditanyakan berapakah tipe loncatan air dengan tipe ini, karena kita tahu FR1-nya adalah 1,73, sehingga kita cari untuk yang bilangan Freud-nya itu 1,73 itu termasuk yang mana ya. Dari yang tadi itu nih ya, 1 sampai 2 ini termasuk undular jump, termasuk loncatan air berombak. Jadi L-nya panjang loncat airnya adalah 3 kali Y2. 3 dikali Y2, sehingga tadi Y2-nya kita tahu adalah 2 meter.
ya. 3H2 sama dengan 3Y2 sama aja, sehingga panjang loncat air berdasarkan tipenya adalah 6 meter. Demikian presentasi mengenai loncatan air atau hidrolik jump. Nanti silakan kalian coba latihan soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.